Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Legal Drafting akan menjelaskan materi mengenai komparisi akta dan anatomi akta notaril yang akan dijelaskan oleh saya, Larasati Nabila, dan teman-teman saya. Saya Tiara Amalia Zahra. Saya Fakhri Ahmad. Saya Andra Dito Muhammad Wisnu. Baik, selanjutnya materi ini akan dijelaskan oleh Saudara Fajri mengenai apa itu komparisi akta. Untuk Saudara Fajri dipersilahkan. Komparisi adalah bagian dari akta yang dimuat setelah judul dan awal akta yang mengandung identitas para pihak atau pembuat perjanjian, termasuk uraian yang dapat menunjukkan bahwa yang bersangkutan mempunyai kecakapan serta kewenangan sebagaimana dinyatakan dalam akta. Definisi komparisi kalau menurut Lumban Tobing adalah keterangan-keterangan dari notaris mengenai para penghadap atau atas permintaan siapa dibuat berita acara. Dalam perkembangan selanjutnya, ternyata pemakaian istilah komparisi ini dipakai lebih luas sampai menjangkau ke pejabat umum yang dinamakan notaris. Bahkan sekarang ini ada kesan seakan perkataan komparisi ini khusus berlaku sebagai istilah teknis hukum bagi dunia notariat. Menurut pasal 38 ayat 3 huruf A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, komparisi terdapat di badan akta yang memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap, dan orang yang mewakili. Selanjutnya yaitu, apa sih fungsi daripada komparisi akta? Yang pertama yaitu menerangkan identitas para pihak yang membuat perjanjian atau akta. Yang kedua yaitu berfungsi sebagai penjelas dalam kedudukan apa yang bersangkutan bertindak. Lalu yang ketiga yaitu menerangkan berdasarkan apa kedudukannya tersebut. Yang keempat, mengetahui bahwa para pihak mempunyai kecakapan dan kewenangan melakukan tindakan hukum yang dituangkan di dalam isi akta. Lalu yang terakhir yaitu yang bersangkutan mempunyai hak untuk melakukan tindakan yang dinyatakan dalam penulisan akta. Lalu selanjutnya yaitu adapun dasar penulisan daripada komparisi akta atau yang dijadikan pedoman oleh pejabat umum atau notaris atau PPAT. Yang pertama yaitu penghadap adalah orang yang menghadap kepada pejabat umum atau kita biasa sebut notaris atau PPAT untuk kepentingannya atau orang yang diwakilinya yang meminta jasa untuk membuat akta yang diperlukan oleh penghadap sendiri atau orang lain yang diwakili. Lalu yang kedua yaitu mempunyai pola bentuk penulisan komparisi. Nah, ini tuh berfungsi untuk memudahkan pejabat umum untuk membuat berbagai variasi komparisi. Nah, maka perlu memahami pola atau bentuk komparisi tersebut. Pola komparisi ini diperoleh atau berpedoman atau memiliki legal standing yaitu pada pasal 25 Undang-Undang tentang jabatan notaris. Lalu yang ketiga yaitu bagian yang selalu ada dalam komparisi yaitu pertama ada nama, kedua pekerjaan, dan tempat tinggal. Ini harus ada. Lalu yang keempat itu ada berbagai variasi kata atau bahasa dalam komparisi dilakukan menurut selera bahasa masing-masing pejabat umum. Jadi antara satu notaris dengan yang lainnya itu mungkin berbeda bahasanya atau cara bahasanya. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh teman saya mengenai bentuk-bentuk komparisi akta. Ya, baik. Bentuk komparisi akta ini, yang pertama ini ada komparisi biasa. Komparisi biasa ini yaitu pihak yang berkepentingan hadir dan bertindak untuk dirinya sendiri. Dalam akta tersebut dinyatakan adanya suatu perbuatan hukum yang dilakukan untuk dirinya sendiri dan ia menghendaki adanya akta tersebut menjadi buktinya. Atau dalam akta tersebut dinyatakan bahwa ia ada untuk dibuatkan akta tersebut bagi kepentingannya sendiri. Selanjutnya ini ada penghadap seorang duda atau janda dibagi menjadi dua. Yang pertama ada
Untuk melakukan tindakan hukum komparisi, apabila penghadap seorang duda atau janda yang ditinggal meninggal, maka tidak memerlukan lagi persetujuan dari suami atau istrinya tersebut. Hanya perlu memperlihatkan surat keterangan kematian. Selanjutnya ini, apabila penghadap seorang duda atau janda karena perceraian, maka harus memperlihatkan kepada pejabat yang berwenang surat cerai guna sebagai bukti telah melakukan perceraian. Selanjutnya, penghadap belum nikah. Untuk beberapa akta, perlu disebutkan untuk memperjelas status dari penghadap tersebut. Contohnya ini komparisi akta PPJB, yang pada prinsipnya memerlukan persetujuan kedua belah pihak atau pasangan jika sudah menikah. Sehingga apabila belum berstatus menikah, maka tidak perlu mendapatkan persetujuan dari pasangan. Oleh karena itu, statusnya harus diperjelas. Selanjutnya, anak di bawah umur. Untuk komparisi anak di bawah umur ini harusnya didampingi atau diwakili oleh orang yang memiliki hak untuk mendampinginya, seperti orang tua atau orang lain yang sudah diangkat oleh pengadilan negeri. Macam-macam anak di bawah umur ini, yang pertama orang tuanya masih ada sehingga diwakili oleh ayahnya, lalu salah satu orang tuanya sudah meninggal, kemudian kedua orang tuanya meninggal, sehingga walinya adalah orang lain yang sudah ditunjuk sesuai dengan pasal 309 dan pasal 393 KUH Perdata. Selanjutnya, orang tuanya masih hidup namun kepentingan anaknya ini bertentangan dengan kepentingan orang tuanya ini. Sehingga harus diwakili oleh pengampu istimewa yang sudah ditunjuk oleh pengadilan negeri dan sudah memenuhi syarat dari sebagai wakil sesuai dengan pasal 310 KUH Perdata. Selanjutnya ini, penghadap bertindak sebagai ahli waris. Ahli waris adalah pihak yang berhak mendapatkan bagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Penghadap yang bertindak sebagai ahli waris haruslah memperlihatkan surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Pada dasarnya, surat ahli waris ini bertujuan untuk memberikan hak secara penuh kepada si ahli waris tersebut. Dengan adanya surat tersebut, hal yang berkaitan dengan orang yang sudah meninggal akan menjadi tanggung jawab si ahli waris tersebut. Selain itu, fungsi dari ahli waris untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dari orang yang berniat tidak baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Andra Dito. Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai bentuk-bentuk komparisi akta. Kemudian ada yang disebut bentuk penghadap tidak bertempat tinggal di tempat kedudukan notaris. Nah, ini yang membedakan komparisi ini dengan komparisi akta lainnya, yaitu adanya keterangan yang bertuliskan untuk sementara berada di. Nah, itu menunjukkan bahwa tempat tinggal si penghadap ini adalah tidak berkedudukan di tempat notaris. Kemudian ada pula juga suami istri. Nah, ini komparisi suami istri ini yang dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu suami atau istri bertindak berdasarkan persetujuan. Nah, ini yang membedakan dengan komparisi lainnya yaitu adanya keterangan yang tertulis menurut keterangannya dalam melakukan perbuatan hukum di bawah ini telah mendapatkan persetujuan dari istri atau suami, yaitu siapa. Terus yang kedua ada suami atau istri bertindak berdasarkan persetujuan, akan tetapi salah satunya tidak hadir ke hadapan notaris. Nah, ini ada keterangannya, yaitu menurut keterangannya dalam melakukan perbuatan hukum di bawah ini telah mendapatkan persetujuan dari istri atau suami. Lalu ada tambahannya, demikian sah berdasarkan surat persetujuan yang dibuat di bawah tangan. Lalu kemudian ada suami atau istri bertindak bersama-sama. Nah, ini disebutkan dulu istrinya siapa, lalu suaminya siapa, lalu jelaskan bahwa menurut keterangan mereka tanah bla 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 tersebut dalam akta ini merupakan harta benda perkawinan sebagai harta bersama dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada juga suami atau istri salah satu memberikan kuasa kepada yang lain. Nah, ini tambahan keterangannya yaitu menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa bla 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 bla. Jadi si suami atau istri ini memberikan surat kuasa dulu kepada suami atau istrinya yang kemudian dituliskan dalam akta tersebut juga. Lalu ada juga
komparisi mengenai penghadap bertindak berdasarkan kuasa. Nah, ini dibagi juga menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kuasa di bawah tangan. Nah, ini tambahan keterangannya, yaitu menurut keterangannya, dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa di bawah tangan tertanggal. Jadi di komparisi aktanya dituliskan bahwa si penghadap ini bertindak atas dasar surat kuasa. Lalu kemudian ada juga kuasa di bawah tangan yang dilegalisasi. Nah, ini tambahan keterangannya, yaitu menurut keterangannya, dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa di bawah tangan tertanggal berapa yang bermaterai cukup dan telah dilegalisasi oleh saya, yaitu notaris, di bawah nomor berapa. Lalu kemudian ada kuasa notaris yang dibuat sendiri oleh notaris yang bersangkutan. Nah, ini keterangannya, yaitu menurut keterangannya, dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa tertanggal berapa, nomor berapa, yang dibuat di hadapan saya, notaris, sebagai kuasa dari dan selaku demikian, untuk dan atas nama siapa. Nah, jadi di sini si notaris ini bertindak juga sebagai penerima kuasa. Lalu ada juga kuasa notaris yang dibuat oleh notaris lain. Nah, ini tambahan keterangannya, yaitu menurut keterangannya, dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa tertanggal berapa, nomor berapa, yang dibuat di hadapan siapa, yaitu sarjana hukum magister kenotariatan, notaris D. Nah, ada keterangan notaris D ini menunjukkan bahwa si pembuat akta ini memberikan kuasa kepada notaris lain. Nah, selain daripada bentuk-bentuk yang telah saya dan saudari Tiara jelaskan, sebenarnya ada juga bentuk-bentuk lain dari komparisi akta. Nah, ini seperti penghadap itu berlaku sebagai perseroan terbatas, atau penghadap berlaku sebagai CV atau koperasi, dan lain-lain. Nah, itu bisa dibaca sendiri atau bisa dilihat di makalah. Nah, kemudian ada penjelasan mengenai anatomi akta notaris yang akan disampaikan oleh Saudara Fahri. Baik, anatomi akta notaril. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris, di dalam ketentuan pasal 38 bahwa pertama, setiap akta terdiri atas awal akta atau kepala akta, badan akta, dan akhir atau penutup kata. Kedua, awal akta atau kepala akta memuat 1. Judul akta, 2. Nomor akta, 3. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun, 4. Nama lengkap dan tempat kedudukan notaris. Ketiga, badan akta memuat pertama 1. Nama lengkap, tempat, dan tanggal lahir pihak yang berkepentingan, juga ada kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan atau orang yang mewakili. Kedua, keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap. 3. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan. Dan keempat, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal. Terakhir, akhir atau penutup akta memuat 1. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf M atau pasal 16 ayat 7. Kemudian uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemah akta jika ada. Kemudian nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta. Dan uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya. Kemudian, akta notaris pengganti dan pejabat sementara notaris selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, ayat 3, dan ayat 4, juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan serta pejabat yang mengangkatnya. Nah, untuk gambaran lebih jelasnya bisa dilihat di makalah mengenai contoh
anatomi akta notarial. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 7. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dikembalikan ke moderator. Ya, baik. Yang seperti tadi adalah penjelasan materi mengenai komparisi akta dari kelompok 7. Untuk pertanyaannya bisa nanti dalam forum kelas. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.